Sebenarnya Imam Mahdi itu berasal dari mana, Mbah? Negara Timur. Negara Timur mana, Mbah? Negara bagian timur. Ya, Dari Nusantara ini lebih jelasnya. dari Nusantara ini. Iya, Hmm. sepengetahuan saya dan petunjuk yang saya ketahui, beliau berasal dari Nusantara ini. Beliau sebenarnya hanyalah orang biasa saja dari kalangan umat muslim, dari keluarga orang yang biasa-biasa saja. Secara jasad, Secara ya? jasad, tapi secara rohaninya beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Dari keturunan Sayyidina Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, Padepokan Putra Bengawan mau menguak sisi gaib yang bisa menjelaskan tentang Imam Mahdi. Karena di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad pada akhir zaman nanti akan dipimpin sesosok Imam Mahdi untuk memimpin seluruh umat yang ada di dunia ini. Bersedulur Padepokan Putra Bengawan, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, mudahkan rezekinya. Yang mempunyai keluhan penyakit mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang belum mempunyai jodoh didatangkan jodohnya, yang belum punya keturunan didatangkan keturunan yang soleh-soleh. Dan tidak lupa sedulur agar channel Padepokan Putra Bengawan bisa berkembang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena bantuan-bantuan sedulur-sedulur Padepokan bisa untuk lebih semangat tim Padepokan Putra Bengawan membuat konten-konten, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan agar kita semua bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Karena ini sudah mulai akhir zaman, huru hara, bencana-bencana dan hujan tidak bisa diprediksi. Monggo kita mulai proses mediumisasi. Mohon doanya mudah bisa diberikan keselamatan, kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa menjelaskan tentang Imam Mahdi jika penyusup otomatis terikat langsung terlempar ke awan. Shallallahu alaihi Muhammad. Allah. Masuk, monggo. Masuk. Allah. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini saya berbicara? Argo. Sampai sesok makhluk dari golongan apa sampean? Saya dari jin. Jin. Saya coba cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jika makhluknya berbau jin, otomatis tangannya terpotong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean sudah muslim ya, Mbah? Sudah. Sampean itu dari mana sampean tadi? Saya dari Gunung Ciremai. Gunung Ciremai? Ya. Penguasa atau apa? Saya bukan penguasa. Iya. Masih di bawah penguasa. Sampean tadi diizinkan beliau untuk hadir ke sini? Ya, tadi ada golongan cahaya yang mengundang saya.
untuk datang di tempat ini. Ini Mbah, sampean sudah muslim itu sudah lama sampean sudah muslim? Ya sudah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Sampean sebelum dimuslimkan itu wujud sampean apa? Saya bangsa siluman. Siluman. Iya. Wujudnya apa sampean? Raksasa tinggi besar. Terus dimuslimkan ini sudah berwujud sempurna ya? Ya, seperti manusia. Sampean itu kok bisa bertugas di Gunung Ciremai itu memang dulunya ada di Gunung Ciremai atau Ya, saya di sana. sampai di sana? Ya, ketika saya masih fasik, saya sering menggoda manusia-manusia yang ada di sana. Yang mengirim sesembahan, sesaji-sesaji untuk keinginan permintaan mereka. Dan bangsa-bangsa kami itu yang mengabulkan. Gini Mbah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, sampean saya undang ke sini, saya mau minta kejelasan dari sosok gaib Mbah tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ya, yang sudah dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman itu akan dipimpin sesosok Imam Mahdi. Ini Mbah, sebenarnya Imam Mahdi itu siapa Mbah? Maaf, sebenarnya saya hanya mengetahui sedikit saja. Iya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya. Karena kurangnya minimnya pengetahuan saya. Iya. Imam Mahdi adalah sesosok pemimpin umat akhir zaman. Beliau adalah seseorang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan akhlak manusia di akhir zaman ini, untuk menyampaikan ajaran-ajaran, untuk menyampaikan ajaran Islam yang murni, yang bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah keturunan Rasulullah, baik secara jasad maupun rohaninya. Karena di setiap zaman itu ada seorang utusan ataupun yang dinamakan seorang mujadid yang akan memerangi pasukan-pasukan Dajjal dan pengikut Dajjal yang nanti suatu saat beliau itu akan dilantik untuk dibaiat di tanah suci Makkah oleh para ulama-ulama. Tapi sebelum pengangkatannya, pembaiatannya di Mekah itu, beliau disidangkan di sidang aulia yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengangkatannya di alam gaib. Di sidang itulah sebelum dibaiat di alam dunia ini. Itu sebenarnya Imam Mahdi itu berasal dari mana Mbah? Berasal dari negara timur. Negara timur mana Mbah? Negara bagian timur. Ya.
Dari Nusantara ini lebih jelasnya. Dari Nusantara ini? Iya, Hmm. sepengetahuan saya dan petunjuk yang saya ketahui, beliau berasal dari Nusantara ini. Beliau sebenarnya hanyalah orang biasa saja dari kalangan umat muslim, dari keluarga orang yang biasa-biasa saja. Secara jasad Secara ya? jasad, tapi secara rohaninya beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Dari keturunan Sayyidina Husain. Itu di Nusantara itu di daerah pulau mana, Bang? Pulau Jawa ini, Kang Mas. Oh, Pulau Jawa ini. Iya. Dan sekarang itu sudah lahir atau belum? Sudah. Beliau juga sudah ada pengikutnya. Namun baru sedikit saja. Beliau sekarang ini mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyiapkan pasukan-pasukan untuk menembus kebatilan di muka bumi ini. Ya, terutama para golongan jin, setan, siluman, pengikut-pengikut Dajjal laknatullah, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, setan, siluman. Beliau akan memerangi bersama pasukan-pasukannya di akhir zaman yang sudah sangat dekat masanya ini. Dan kalau dari sisi gaib itu kemunculan Imam Mahdi untuk di Bait itu dekat atau masih jauh, Mbak? Sudah sangat dekat sekali, Kang Mas. Oh, sudah dekat. Sudah sangat dekat sekali. Kalau sudah dekat sama sekali itu dengan ciri apa, Mbak? Ya, banyak bencana-bencana alam yang nanti akan lebih besar lagi daripada yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Paceklik, huru-hara akan lebih besar lagi. Gejolak-gejolak alam yang tidak semestinya, yang tidak seperti biasanya, seperti yang sudah diriwayatkan dalam hadis-hadis. Seperti tanda-tanda akhir zaman kemunculan beliau itu akan terjadi kekeringan 3 tahun lamanya, dan juga ada kekeringan di Sungai Efrat, seperti bunga kurma yang sudah tidak berbuah di daerah di baik sana itu. Sekarang sudah tidak berbuah sama sekali. Sungai Efrat juga sudah mengering total. Itu sebenarnya pengangkatan Imam Mahdi itu atas pengakuan umat atau pengakuan diri sendiri atau dari mimpi-mimpi, Mbak? Ya, itu sudah petunjuk langsung dari Allah yang menunjuk. Kalau secara goibnya lewat sidang aulia yang ada di langit, secara terakhirnya ya di baiat di tanah suci oleh ulama-ulama yang ditugaskan untuk membaiat daripada beliau. Bukan diangkat untuk oleh sekelompok orang ataupun sebuah organisasi. Itu kan banyak di informasi-informasi berita-berita itu yang dari daerah mana ya, India atau mana itu yang dianggap Imam Mahdi itu sebenarnya gimana, Mbak? Banyak sekali, tidak hanya di India. Mereka adalah orang-orang yang bernafsu agar
memperoleh kedudukan ataupun derajat di pandangan manusia. Dia adalah sesosok pemimpin akhir zaman, pemimpin umat yang sebenarnya itu adalah dari nafsu mereka sendiri dan bisikan-bisikan dari golongan-golongan iblis dalam dirinya sendiri. Itu kan sempat viral Mbah dari daerah Kudus ya, itu yang sudah mengakui Imam Mahdi sampai bersumpah di atas Al-Quran, itu gimana Mbah? Itu karena golongan iblis. Menyusup ya? Tubuhnya itu pangkatnya sudah tinggi sekali. Jadi golongan iblis itu menyusup, membisiki secara halus sekali, sehingga manusia itu benar-benar tidak bisa membedakan mana bisikan-bisikan setan dan mana petunjuk-petunjuk ilham dari Allah. Mereka itu sudah tidak bisa membedakan lagi. Itu nanti Imam Mahdi itu nanti bertugas di Nusantara ini di mana Mbah? Di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia? Nah itu cara memimpin seluruh dunia itu gimana Mbah? Ya dengan berperang dulu. Dengan peperangan yang ada di mana-mana itu. Menaklukkan demi menaklukkan, yang terutama pusatnya itu di negeri Syam. Mereka akan menaklukkan musuh-musuhnya, sehingga musuh-musuhnya itu akan tunduk dengan beliau, di bawah pimpinan beliau dan pasukan-pasukan penjitan. Setelah mereka tunduk, ya mereka akan mengikuti ajaran daripada beliau, ajaran rahmatan lil alamin. Kan ini kan sudah mulai banyak yang bermunculan seperti itu, Mbah, mengaku Imam Mahdi, mengaku ibaratnya ya titisan-titisan itu gimana ya? Nanti akan lebih banyak lagi. Ya secara hakikatnya itu juga untuk menyembunyikan daripada Imam Mahdi yang asli itu sendiri dari ancaman musuh-musuhnya. Dengan seperti itu kan otomatis mengecoh juga. Itu orang-orang Yahudi itu sudah tahu belum Mbah? Kalau mamanya udah lahir itu udah tahu belum itu? Ya sudah tahu, dalam kitab-kitab mereka sudah ada. Mereka Imam Mahdi itu akan lahir dengan tanda-tandanya yang seperti di kitab-kitab mereka itu sudah ada. Mereka itu juga mencari-cari, dan mereka juga sebenarnya itu bisa membedakan mana ini Imam Mahdi yang asli dan mana yang mengaku-ngaku. Mereka itu sudah bisa membedakan. Tapi saat ini beliau yang asli Imam Mahdi itu kan masih disembunyikan oleh Allah. Benar-benar masih terjaga. Masih dijaga ya Mbah? Iya. Kok Manu belum berani keluar itu dengan alasan apa Mbah? Belum berani, bukan belum berani, tapi memang belum tugasnya untuk keluar. Oh, memang belum waktunya untuk bertugas. Iya, belum waktunya untuk bertugas. Kalau sudah waktunya bertugas, beliau akan muncul. Nanti itu Imam Mahdi muncul itu nanti waktu huru hara atau gimana Mbah? Ya waktu huru hara, kekacauan di mana-mana. Itu di Nusantara atau di seluruh dunia Mbah? Seluruh penjuru dunia tidak terkecuali. Dan terjadi banyak peperangan, kekacauan, perpecahan, bencana-bencana alam, kelaparan di mana-mana, sulitnya mencari pangan. Itu kan kalau Imam Mahdi itu kalau di sejarah di hadis itu kan duriyah. Ya, keturunan dan ahli bait, keluarga. Ya, keluarga. Nah kalau sekarang kan keluarganya Kanjeng Nabi sudah tidak ada. Yang ibadah satu rumah dengan Kanjeng Nabi itu kan tidak ada. Dan sekeluarga itu kan satu rumah kan? Iya. Itu kan sudah tidak ada. Itu gimana Mbah penafsirannya itu? Ya itu satu rumah itu ya secara ruh. Ruhnya beliau itu adalah anak daripada
Sayyidina Husain yang menikah dengan bidadari surga, yang ruhnya itu dititipkan kembali ke dunia ini, yang kemudian menjasad lagi. Nah ini kan banyak bencana-bencana di mana-mana. Iya, itu berarti sudah mulai pertanda ya Mbah? Ya sudah menuju, ya sudah, kita sudah masuk di gerbang akhir zaman. Sudah masuk. Tapi ini bencana-bencana yang sekarang terjadi itu belum seberapa dibandingkan dengan bencana-bencana yang akan terjadi di masa nanti. Nanti Imam Mahdi itu berperang untuk melawan Dajjal itu memakai senjata-senjata nuklir atau meriam atau tank-tank itu enggak Mbah nanti? Dengan kekuatan rohani, dengan ilmu rohani, ilmu gaib, ilmu roh. Jadi sudah tidak pakai bom atau itu sudah pakai Mbah? Bom itu sebenarnya teknologi ini akan dihancurkan oleh yang dinamakan kabut dukun itu tadi. Kabut dukun? Itu sama Imam Mahdi duluan mana Mbah? Dukun. Sama dukun itu? Sama peperangan Imam Mahdi, peperangan Mahkamah Kubro. Itu duluan terjadi dukun. Ya nanti Mbah di season selanjutnya kita membahas masalah dukun Mbah. Ini enggak usah dibuka panjang-panjang. Dan nanti kalau berperang lewat rohani itu gimana maksudnya Mbah? Dengan meraga sukma, dengan ilmu rohani. Tapi juga secara jasad juga. Berperang dengan kekuatan. Kekuatan rohani itu dari kebersihan hati dengan ibadah yang sungguh-sungguh itu ya? Ya. Dari golongan-golongan cahaya yang menempel di tubuhnya hingga menjadikan, membentuk suatu kekuatan power di dalam diri Imam Mahdi dan pengikut-pengikutnya itu. Nanti itu dengan kekuatan takbir Allah hancur semuanya, baik yang serat jasad maupun golongan-golongan gaib hancur semuanya. Dengan takbir hancur musuh-musuhnya itu. Dengan sekali takbir meledak bangunan manusia, gunung pun bisa hancur dengan sekali takbir. Karena itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu semua orang Islam seluruh dunia itu bisa langsung percaya atau tidak Pak dengan Imam Mahdi? Tetap ada yang memusuhi. Karena Rasulullah pun juga seperti beliau pun juga, walaupun sudah menjadi seorang pemimpin di masanya, itu pun tetap punya musuh. Oh berarti nanti ya sudah mengikuti jalan takdirnya masing-masing ya Mbah? Ya, ada yang mengikuti Imam Mahdi, ada yang mengikuti Dajjal ya? Ya itu sudah menjadi garis takdir manusia itu sendiri. Ya tergantung juga manusia itu sebenarnya dikasih dua pilihan. Nanti di zaman itu cuma ada dua golongan. Yang satu mengikuti beliau Imam Al-Mahdi, dan yang satu mengikuti Laknatullah Dajjal. Hitam dan putih, sampai kapanpun kita akan pernah bisa bersatu. Akan terus berlawanan dan selalu ada. Lah kalau orang bisa memilih antara ikut Imam Mahdi atau menjadi pasukan Dajjal itu dari mananya Mbah? Dari sisi gaib itu nanti kan ada ciri-cirinya atau gimana? Ya kalau yang pengikut Imam Mahdi itu secara rohnya itu ya golongan-golongan yang tubuhnya itu bercahaya, amal ibadahnya itu tersambung sampai ke Rasulullah, orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang hatinya bersih. Tapi pengikut Dajjal, Laknatullah, banyak golongan fasik, jin setan siluman dalam tubuhnya. Nah itu golongan yang ikut
Dajjal itu ya sebagian dari orang Muslim juga ada, Mbah. Ada ya, karena itu tadi banyaknya golongan hitam dalam tubuhnya, banyaknya iblis dalam dirinya, karena dia itu tidak membersihkan dirinya, membersihkan rohaninya dari golongan-golongan fasik itu. Merasa dirinya sudah bersih, hanyalah merasa dan merasa paling benar, sombong, merasa sudah benar, sudah bersih, padahal di dalam dirinya itu golongan jin fasik, iblis itu sudah menguasai dirinya, sehingga sulit sekali untuk dikasih masukan, dikasih nasihat, karena ya sudah merasa itu tadi lebih baik dari orang lain. Ana khairun minhum, aku lebih baik dari dirimu. Sehingga dia itu tidak bisa membedakan mana Imam Mahdi, mana Dajjal. Sampai benar-benar mereka itu tidak bisa membedakan karena sudah tertutup mata hatinya. Hatinya itu tertutup dari golongan-golongan fasik itu tadi. Ya, terima kasih ya Mbah atas dialognya ini tadi. Nggak usah banyak-banyak Mbah. Maaf. Yang penting pada intinya saja. Maafkan saya tidak jika ada salah-salah. Ya, sama-sama Kata dalam penyampaian. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, saya juga minta maaf ya Mbah kalau mengganggu merepotkan sampean. Tidak apa-apa, saya senang sekali. Ini sampean bisa dihadirkan di sini. Pulang dulu ya Mbah. Lanjutkan tugasnya sampean. Ya, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Sekian pemirsa, tadi ngobrol-ngobrol dengan sesosok gaib penghuni di daerah Gunung Ciremai yang menjelaskan tentang Imam Mahdi. Perlu diingat saudara sedulur pada Putra Bengawan bahwa apa yang dikatakan jin itu jangan 100% dipercaya. Ini hanya bertujuan untuk menambah wawasan supaya kita itu lebih dekat kepada Allah. Dan kita harus berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir zaman ini kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin. Dan jangan lupa sedulur dukung channel kami dengan subscribe, like dan komen. Bila ada kekurangan kesalahan ya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.